Terhadapnya dan kita langsung menuju ke Gedung Tipikor Jakarta untuk mengikuti jalannya persidangan. Akan mengawal keikutsertaan PT DGI Tbk tersebut. Terdakwa selanjutnya bertempat di kantor Grup Permai mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Muhammad Nasaruddin dan staf atau karyawan PT Permai Group yang membicarakan tentang pembagian fee proyek pembangunan dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Dengan persentase pembagian fee yaitu Grup Permai 18% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPH. Dengan perincian yaitu 4% untuk daerah, 5% untuk Senayan garis DPR RI, dan 9% untuk Grup Permai. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2010, Wafid Muharram selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan surat keputusan nomor 0327 tahun 2010 tentang bantuan pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan. Dalam surat tersebut diantaranya memutuskan untuk memberikan bantuan sebesar 199 miliar 635 juta rupiah kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menunjang pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, anggaran tersebut berasal dari DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2010, yang dikucurkan melalui program Blok Grant kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada sekitar bulan Agustus 2010, saat pengurusan perjanjian kerjasama antara Kemenpora dengan Komite Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberian bantuan pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Rizal Abdullah, Ketua Komite Pembangunan dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, mengadakan pertemuan dengan Wafid Muharram di kantor Sesmenpora. Pada kesempatan tersebut, pada kesempatan tersebut, Wafid Muharram mengatakan kepada Rizal Abdullah agar PT DGI Tbk dibantu dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Atas penyampaian Wafid tersebut, Rizal Abdullah menyanggupinya. Terdakwa bersama dengan Muhammad L. Idris dan Dudung Purwadi selanjutnya pada sekitar bulan September 2010 di ruang kerja Sesmenpora mengadakan pertemuan dengan Wafid Muharram. Pada kesempatan tersebut, terdakwa memperkenalkan Muhammad L. Idris dan Dudung Purwadi sebagai pihak dari PT DGI Tbk kepada Wafid Muharram. Atas penyampaian terdakwa tersebut, selanjutnya Muhammad L. Idris dan Dudung Purwadi menyampaikan agar PT DGI Tbk dapat berpartisipasi untuk mengerjakan proyek pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tersebut, sekaligus memberikan penjelasan tentang kompani profil PT DGI Tbk kepada Wafid Muharram. Atas penyampaian tersebut, Wafid Muharram menyanggupi dan akan mempertimbangkan PT DGI Tbk untuk mengerjakan proyek tersebut, serta mengarahkan untuk mengurusnya ke daerah, karena anggaran Blok Grant dilaksanakan oleh daerah, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan. Terdakwa atas penyampaian Wafid Muharram bahwa proyek dilaksanakan oleh daerah, selanjutnya mencari informasi tentang penanggung jawab proyek pengadaan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Setelah mendapat informasi bahwa Rizal Abdullah selaku Pimpro atau Ketua Komite Pembangunan dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Muhammad L. Idris. Atas penyampaian terdakwa tersebut, Muhammad L. Idris bersama dengan Wawan Karmawan, karyawan PT DGI Tbk, dengan pengetahuan Dudung Purwadi, pada sekitar bulan September 2010 bertempat di kantor Dinas PU Cipta Karya Palembang, Sumatera Selatan, menemui Rizal Abdullah. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad L. Idris memperkenalkan diri sekaligus meminta PT DGI dimenangkan untuk mengerjakan proyek, serta menyampaikan kepada Wawan Karmawan yang akan mengurus keikutsertaan PT DGI Tbk dalam tender proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, Muhammad L. Idris bersama dengan Wawan Karmawan mengadakan pertemuan dengan Rizal Abdullah beberapa kali antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 di beberapa tempat yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, antara lain di antara lain di Park Hotel Cawang, Jakarta Timur, dan di kantor Dinas PU Cipta Karya Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam beberapa pertemuan dihadiri juga oleh M. Arifin, selaku Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka melakukan pengaturan agar PT DGI Tbk bisa mendapatkan proyek tersebut. Di antaranya dengan memberikan data perencanaan dan desain untuk pembangunan Wisma Atlet Palembang kepada pihak Komite Pembangunan Wisma Atlet, serta menyerahkan data personil perusahaan dan peralatan yang dimiliki oleh PT DGI kepada panitia pengadaan untuk dijadikan dasar pengumuman. Muhammad L. Idris bersama dengan Wawan Karmawan pada sekitar bulan September 2010 bertempat di kantor PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan menemui panitia pengadaan barang jasa pembangunan Wisma Atlet Palembang dengan maksud agar panitia memberi dukungan kepada PT DGI Tbk dalam rangka untuk memenangkan proyek pembangunan Wisma Atlet Palembang. Terdakwa pada sekitar bulan September 2010 mengadakan beberapa kali pertemuan di beberapa tempat, di antaranya adalah di Plaza Senayan, Jakarta dengan Muhammad L. Idris untuk membicarakan sukses fee kepada pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tersebut, yang mana Muhammad L. Idris memberikan penawaran fee sebesar 12% dari nilai kontrak kepada Muhammad Nasarudin melalui terdakwa jika PT DGI Tbk bisa menjadi pelaksana pekerjaan. Namun Muhammad Nasarudin keberatan dan meminta sejumlah 15% dari nilai kontrak, yang akhirnya disepakati oleh terdakwa Muhammad Idris dan Muhammad Nasarudin. Fee adalah sebesar 13% dari nilai kontrak, di mana kesepakatan tentang pemberian fee tersebut diketahui pula oleh Dudung Purwadi. Pada bulan Desember 2010, akhirnya PT DGI Tbk diumumkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Proyek Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan hasil kesepakatan antara terdakwa Muhammad L. Idris, Dudung Purwadi, Wafid Muharram, Muhammad Nasarudin, Rizal Abdullah, serta Panitia Pengadaan. Setelah PT DGI tersebut, setelah PT DGI Tbk dinyatakan sebagai pemenang lelang pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, dan kontrak ditandatangani tanggal 16 Desember 2010 oleh Rizal Abdullah selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, dengan Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT DGI Tbk dengan nilai kontrak sejumlah 191 miliar 671 juta. 191 miliar 672 juta rupiah. Selanjutnya PT DGI Tbk memperoleh pembayaran uang muka pada tanggal 30 Desember 2010 sejumlah 33 miliar 803 juta 970.909 rupiah setelah dikurangi PPN dan PPh. Terdakwa setelah PT DGI Tbk dinyatakan sebagai pemenang lelang pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, dan setelah memperoleh pembayaran uang muka pada sekitar akhir Januari 2011, mengadakan pertemuan kembali dengan Muhammad L. Idris dengan sepengetahuan Dudung Purwadi untuk menindaklanjuti kesepakatan pemberian fee yang telah dibicarakan sebelumnya terkait dengan proyek tersebut, yaitu membicarakan kesepakatan pemberian uang kepada pihak-pihak yang dianggap telah membantu dan berjasa dalam mendapatkan proyek. Bahwa dari hasil negosiasi antara terdakwa Muhammad L. Idris, Dudung Purwadi, dan Muhammad Nasarudin disepakati adanya pemberian uang kepada disepakati adanya pemberian uang dengan pembagian sebagai berikut. Untuk Muhammad Nasarudin, anggota DPR RI sejumlah 13%. Untuk daerah, yaitu Gubernur Sumatera Selatan sejumlah 2,5%. Untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet sejumlah 2,5%. Untuk Panitia Pengadaan sejumlah 0,5%. Untuk Sesmenpora, dalam hal ini Wafid Muharram, sejumlah 2%. Sedangkan untuk terdakwa sendiri 0,2% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh. Selanjutnya dilanjutkan Yang Mulia. Terdakwa, sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan Muhammad L. Idris dan Dudung Purwadi serta Muhammad Nasarudin sebagaimana tersebut di atas, maka Muhammad L. Idris dan terdakwa merealisasikan pemberian tersebut sebagai berikut. A. Pemberian kepada Wafid Muharram. Pada sekitar bulan Maret 2011, Dudung Purwadi dihubungi oleh Paulus Iwo agar Dudung Purwadi pihak PT DGI Tbk menemui Wafid Muharram.
Atas permintaan tersebut, beberapa hari kemudian Muhammad L. Idris bersama-sama dengan Dudung Porwadi menemui Wafid Muharram di kantornya. Pada kesempatan tersebut, Wafid Muharram mengatakan, karena PT DGI Tbk telah ditetapkan sebagai pemenang proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan dan telah memperoleh pembayaran, maka Wafid Muharram meminta dana sebagai imbalan atas keikutsertaan PT DGI Tbk. Atas permintaan Wafid Muharram tersebut, Dudung Porwadi mengatakan bahwa tentang pemberian uang harus melalui terdakwa. Atas penyampaian Dudung Porwadi tersebut, beberapa hari kemudian, Wafid Muharram meminta bantuan terdakwa untuk menyampaikan permintaan dana tersebut kepada PT DGI Tbk. Terdakwa selanjutnya pada sekitar awal April 2011 di sebuah restoran di Plaza Senayan, Jakarta mengadakan pertemuan kembali dengan Muhammad L. Idris untuk membicarakan realisasi pemberian dana yang diminta oleh Wafid Muharram yang telah disepakati sebelumnya, di mana PT DGI Tbk akan memberikan dana sekitar 2% dari nilai kontrak kepada Wafid Muharram secara sekaligus. Selanjutnya, terdakwa menemui Wafid Muharram dan menyampaikan bahwa PT DGI Tbk akan memberikan dana sekitar 3 miliar rupiah. Terdakwa pada tanggal 21 April 2011 menghubungi Muhammad L. Idris agar menyiapkan realisasi pemberian dana kepada Wafid Muharram. Atas penyampaian terdakwa tersebut, Muhammad L. Idris mengkomunikasikannya dengan Dudung Porwadi mengenai rencana pemberian uang kepada Wafid Muharram sekaligus untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran uang dari manajemen PT Duta Graha Indah Tbk. Terdakwa selanjutnya menghubungi Wafid Muharram untuk meminta waktu bertemu dan ditentukan oleh Wafid Muharram pada tanggal 21 April 2011 pukul 18 WIB di kantor Sesmenpora. Atas penyampaian Wafid Muharram tersebut, kemudian terdakwa menyampaikannya kepada Muhammad L. Idris. Selanjutnya, setelah mendapatkan kepastian waktu untuk bertemu dengan Wafid Muharram, Muhammad S. Idris kemudian menghubungi Laurentius Teguh Kasanto Tan, Direktur Keuangan PT DGI Tbk, untuk menyediakan uang sebesar Rp3.289.850.000 yang merupakan perhitungan 2% dari nilai kontrak setelah dipotong PPN dan PPh. Atas persetujuan Dudung Porwadi, selanjutnya Laurentius Teguh Kasanto Tan mempersiapkan uang yang diminta oleh Muhammad L. Idris dalam bentuk cek sebanyak 3 lembar, yaitu cek BCA nomor seri OA 846567 senilai Rp1.176.600.000, cek BCA nomor seri OA 846570 senilai Rp1.203.750.000, cek Bank Mega nomor seri MH 694713 senilai Rp909